Om, selain itu Om, apa lagi nih yang paling seru di Okezone nih? Okezone kemudian juga sedang menyikapi kasus ramainya pemberitaan tentang Pergub Gubernur DKI Jakarta. Wah, ini nih. Iya. PJ Gubernur DKI Jakarta tentang poligami. Iya. Om kalau jadi ASN mau poligami nggak? Ini pertanyaannya Ayo lo. pada dasarnya boleh. Tinggal kita aja mau atau tidak. Mama di rumah nih. Pada dasarnya boleh, tergantung kitanya mau apa enggak. Nah, Iya. kemudian PJ Gubernur ini mengeluarkan Pergub nomor 2 tahun 2025 yang isinya adalah tentang salah satunya poinnya adalah pengaturan tentang poligami gitu. Iya. Gitu. Aturannya sebenarnya katanya ya sudah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur ya. Pak Teguh, dia bilang katanya ini memang untuk melindungi keluarga, ya kan, untuk melindungi keluarga ASN gitu, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kita nggak tahu ya, mungkin selama ini mungkin ada ya hal-hal yang semacam itu ya. Mungkin kita nggak tahu apakah kondisinya semacam seperti itu sehingga harus dibikin pergub yang baru gitu ya. Nah, tetapi yang jadi catatan sebenarnya di poin yang pertama harus ada izin dari istri. Jika hendak poligami. Gitu ya. Om udah izin belum? Untuk meminta izin aja saya tidak berani. Iya. Jadi bapak-bapak kebanyakan kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya kan? Untuk beli barang oke lah, tapi untuk menikah gawat ini. Iya. Nah, dan ini kita coba juga nih, kita berdiskusi juga Om Alan ya. Kita bareng-bareng berdiskusi, berdialog dengan pengamat kebijakan publik dari Trisakti. Bang Trubus, gimana Om? Oke. Udah masuk ya? Udah masuk ya. Oke, kita terhubung dengan Bang Trubus Rahadiansyah, ya pengamat kebijakan publik dari Trisakti. Halo Bang. Ini isu yang menarik nih Bang soal poligami ya. Nah, kalau kita sebagai pria sih kayaknya oke-oke aja nih Bang. Senang aja ya, poligami menarik. Menarik benar. Bang Trubus sehat Bang? Ini kita alhamdulillah suaranya udah bisa masuk nih. Ya kami berdua bersama saya dengan Andri dan juga Alan ini redaktur dari Okezone, Bang Trubus. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh, yang penting posisinya ini lagi numpang di Nusantara TV karena sebentar lagi. Gak apa-apa, aman Bang. Aman Bang. Oke, mantap. Bang Trubus, menurut Abang sendiri bagaimana tanggapannya terkait soal pergub yang baru ini Bang, soal poligami Bang? Iya, menurut saya sih pergub itu tidak ada urgensinya Mas untuk diterbitkan karena kan umumnya pengaturan poligami itu sudah jelas di dalam Al-Quran kitab suci ya. Artinya di situ sudah ada syarat untuk orang nikahilah satu kamu 1, 2, 3, 4 itu dengan syarat, ada syaratnya itu berlaku adil kan. Betul. Jadi kalau nggak adil kita satu saja kan gitu. Nah kemudian di situ sebentar Mas, nanti aja ya. Ntar ya Mas. Ya, lanjut Bang. Oh, ini lagi repot ini kayaknya ini. Ya, lanjut. Ya. Oke, jadi gini, pergub itu tidak ada urgensinya menurut saya untuk diterbitkan karena pengaturan terkait poligami itu sudah ditetapkan di dalam kitab suci Al-Quran, Mas. Di mana di situ disebutkan juga syaratnya apabila menikahilah 1, 2, 3, 4 itu, tapi itu ada syaratnya harus adil Mas, berlaku adil. Kalau nggak bisa berlaku adil ya cukup satu saja kan begitu. Betul. Nah kemudian karena ini menyangkut keyakinan orang berpoligami sama tidak itu kan pilihan Mas. Jadi karena menurut saya tidak perlu diatur secara rigid seperti itu. Dan kenapa aturan itu hanya berlaku untuk ASN saja kan terkesan jadi diskriminatif gitu loh Mas. Itu menurut saya yang kedua, aturan itu malah mendorong ASN untuk melakukan poligami malah justru karena seolah poligami itu dibolehkan walaupun harus ada syarat izin dari atasan yang berwenang. Di Indonesia ini atasan yang berwenang itu kan birokrasi kita ini birokrasi korup Mas. Jadi kalau sudah dikasih cuan itu ya urusannya sudah berbeda, nanti terbitlah itu gitu loh. Nah saya khawatir dengan adanya izin dari pimpinan yang di atasnya itu kemudian digunakan untuk menekan istrinya di rumah.
itu untuk mengizinkan agar dia poligami gitu loh. Maksudnya saya sudah dapat izin dari pimpinan saya untuk poligami gitu. Alasannya itu ya Bang ya? Iyalah justru sebaliknya. Nah, meskipun Pemprov DKI Gubernur dalam hal ini mengatakan bahwa ini tujuannya untuk melindungi keluarga, tapi malah menurut saya ini balik memecah belah keluarga jadinya kan gitu karena adanya surat bukti dari atasan itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oh, transaksionalnya juga ada ini berarti ya, Bang ya? Iya, ada potensinya. Ya. Karena apa? Karena untuk dapat izin itu kan mekanisme prosedur mas paling nggak ada SOP-nya. Nah, SOP yang dimana kemudian di situ ada tanda petik ya nuansa untuk ada administrasi toh mas untuk mencapai yang namanya ya izin lah untuk memperoleh izin itu. Iya. Dan ini potensi juga ya untuk adanya transaksi-transaksi ilegal ya terkait soal poligami ini ya. Iya, jadi di situ ada ilegal dan saya khawatir ini juga seperti dikatakan Ahok juga katanya itu ada sebenarnya jangan korupsi gitu ya. Tapi yang jelas potensi penyimpangan cukup tinggi juga mas dalam hal ini sehingga saya melihat praktek-praktek abuse of power, kemudian maladministrasi, kemudian ada ya istilahnya transaksional yang negatif lah ya, transaksional negatif itu sangat berpotensi besar gitu loh mas di situ dengan pergub ini karena seolah-olah dilindungi gitu loh mas karena di Indonesia ini atau masyarakat kita ini selalu memandang bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam aturan itu bisa dimaknai secara terbalik gitu mas. Iya benar. Aturan itu dilanggar gitu mas. Iya. Bang, ini sebenarnya ada kaitannya nggak sih antara pergub ini dengan kinerja dari Pemprov DKI sendiri? ASN-nya terutama ya? Sebenarnya nggak ada, Mas. Maka menurut saya itu kalau dikaitkan dengan performan ASN itu sendiri di Pemprov DKI, itu malah menimbulkan satu sesat pikir jadinya mas menurut saya. Jadi karena apa? Karena kalau orang misalnya boleh berpoligami kemudian nanti kinerjanya makin bersemangat itu kan malah justru istilahnya logic of law-nya itu jadi berbeda gitu. Jadi malah mereka malas-malesan belum masih distrik pertama nanti baru tidur lagi distrik kedua ini jadi mas itu. Enggak, takutnya kan gini Pak, Bang, jadi untuk memenuhi kebutuhan dapur istri pertama dan kedua dia harus kerja ekstra gitu kemungkinan. Mungkin nggak sih kayak gitu? Ya, kerja ekstranya berarti ada ini dong, malah ada istilahnya itu ya inside job ya, ada kerja tambahan. Kerja di luar pekerjaannya ya. Nah, potensi kerja tambahan berarti potensinya ada perilaku koruptif juga di situ mas kan. Bagaimana caranya budaya Spanyol itu separuh nyolong itu kan jadi hal yang ini gitu yang harus dilakukan mas karena memang memenuhi kebutuhan dapur satu aja udah berat bagaimana dapur yang dua. Ya. Ini masalah mau bikin mas dapur 2 nih. Bang, saya mau nanya ini, abang bisa melihat nggak apa motif dari PJ ini mengeluarkan pergub ini karena kan sisa waktunya juga sebenarnya sedikit lagi gitu. Kemudian ini tidak urgen, kemudian akan dilantiknya Pramono dan Rano Karno gitu. Apakah ada muatan politis untuk gubernur selanjutnya atau seperti apa abang melihatnya? Ada dua hal mas. Pertama saya melihat ini ketidakmampuan dari ini PJ-PJ yang diangkat dari Kemendagri itu dalam istilahnya itu membenahi birokrasi. Itu yang kedua. Saya melihat ada unsur ini mas gimmick pencitraan. Jadi ini nanti saya kan ini karena aturan itu kan saya yang bikin gitu loh mas. Jadi ada semacam kenangan indah ketika menjabat PJ di situ gitu loh mas. Ini kan seperti Pak Heru juga dulu sebelumnya juga seperti itu kan membuat satu kebijakan yang berbeda gitu yang seolah-olah harusnya kan PJ-PJ ini kan melanjutkan gubernur kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur sebelumnya dalam arti gubernur yang sudah terpilih oleh demokrasi itu gitu. Oh, jadi berharap untuk meninggalkan legacy gitu ya berarti ya Bang ya? Iya, ada meninggalkan legacy, jadi semacam ini ya
bukan prestasi ya, mungkin satu ini ya apa namanya? Murni gimmick Bang ya? Ya, itulah seperti itulah gimmick itu. Jadi berpikirnya itu nanti di apa namanya kalau ketika dia kembali ke induknya itu berpikirnya untuk apa menunjukkan lah bahwa saya telah berkinerja, saya telah menunjukkan satu kerjaan yang ini gitu yang istilahnya bisa ada warisan gitu bisa dilihat. Berarti Bang, kan Pergub ini kan banyak menimbulkan polemik ya, terutama di kalangan perempuan ya. Yang kemudian berhak mencabutnya gubernur selanjutnya seperti Pramono Rano Karno atau Kemendagri sebagai bos dari PJ gubernur ini, Bang? Kalau ini memang dikeluarkan kan sepertinya membebani gubernur berikutnya ya. Ini pilihlah gitu ya. Saya melihat kalau dari sisi kebijakan publik atau kebijakan regulasi loh Mas, aturannya karena itu Pergub ya yang cabut juga gubernur Mas, Pergub juga. Pembatalannya oleh gubernur, tidak intervensi dari Kemendagri karena memang kalau Pergub itu dinyatakan bermasalah biasanya dicabut oleh gubernur berikutnya, kalau tidak bisa digugat oleh masyarakat melalui Mahkamah Agung Mas. Kalau dulu Kemendagri yang nangani, kalau sekarang Mahkamah Agung jadi batalkan oleh Mahkamah Agung. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Bang Trubus, terima kasih atas waktunya. Ada yang mau disampaikan nggak kira-kira Bang terkait soal ini Bang? Terakhir Bang. Ya, kalau saya sampai dari saya supaya lebih fokus lah ya. Supaya sekarang ini kan walaupun waktunya masih pendek, sudah pendek katakanlah penjabatnya. Paling tidak ini kan musim hujan ya. Bagaimana kemudian Pemprov itu atau gubernur secara ini apa namanya proaktif gitu ya, turun ke lapangan untuk membenahi daerah-daerah yang ini Mas kategori sering rawan banjir. Misalnya disosialisasi, diedukasi kepada masyarakat mengenai evakuasinya kemana kalau banjir, kemudian titik kumpulnya di mana. Nah, kemudian nanti diharapkan merekomendasikan pada gubernur berikutnya agar daerah yang sering banjir itu dijadikan ruang terbuka hijau misalnya, atau masyarakatnya direlokasi di tempat yang nanti misalnya apartemen atau rusun misalnya, seperti itu Mas. Jadi lebih realistis ya, lebih realistis ya, dan lebih jelas gitu tolak ukurnya, keberhasilannya. Betul. Yang kedua yang mungkin ini saran juga mengenai macet misalnya, sosialisasi karena Jakarta ini sudah bukan lagi DKI tapi sudah jadi DKJ gitu ya. Nah itu terus mencari sumber-sumber pendapatan lain. Waktu DKI kan kita Jakarta dapat bantuan dari pusat itu sekitar 40 triliun per bulannya, jadi per tahun. Nah karena sekarang sudah hapus, sudah tidak lagi menjadi ibu kota, jadi DKJ, maka Jakarta harus cari pendapatan lain, misalnya sosialisasi terkait dengan penerapan jalan berbayar atau IRP misalnya, seperti itu dalam rangka menambah pundi-pundi APBD kita misalnya. Bisa sosialisasi saja, memberi informasi publik itu loh Mas. Iya, jadi lebih jelas lah ya arahannya ya. Jadi dan terukur yang pasti gitu. Kalau dengan Pergub poligami ini kan sebenarnya kan ukurannya nggak jelas ya. Nanti kesuksesannya apa gitu? Semakin banyak ASN yang tidak poligami itu berhasil atau tidak? Atau misalnya semakin banyak tiba-tiba itu berarti berhasil gitu? Kan nggak jelas tolak ukurnya, bener ya Bang ya? Ujung-ujungnya berpandangan kamu ini yang poligami, saya tidak gitu loh. Jadi padahal poligami sama tidak itu kan suatu pilihan, dan itu hal yang sudah diatur oleh agama sesuai keyakinan dan diatur pula oleh negara. Kan negara juga sudah mengatur Mas. Jadi tidak perlu Pemprov itu istilahnya ya mendesak banget untuk membuat aturan seperti itu. Siap. Terima kasih Bang Trubus atas waktunya. Kita berjumpa lagi mungkin nanti di lain kesempatan. Sehat-sehat Bang. Nah, sehat selalu. Ya. Waduh, menarik tuh ya. Menarik. Jadi memang banyak PJ tidak menyentuh akar permasalahan yang substantif ya dari di Jakarta di Jakarta khususnya. Banyak loh masalahnya. Kebutuhan yang substantif seperti ya benar tadi yang dikatakan Bang Trubus tadi, banjir, macet. Ya itu dua aja deh. Malah mengurusi hal poligami yang ranahnya privat gitu. Iya, poligami yang ranahnya privat dan nggak ada tolak ukurnya. Iya kan?
Apakah dengan dia berpoligami terus akhirnya menjadi sukses? Kan belum tentu. Apakah dengan berpoligami terus kemudian menjadi kinerjanya lebih? Juga belum tentu ya. Dan kita nggak tahu ini tolak ukur keberhasilannya juga seperti apa. Betul. Waduh, luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut nih Om Alan dengan topik-topik yang lain, Break dulu. Siap. Ya kan? Tetap di Morning Zone.